Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsi Amalia, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pengertian kata sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarah, artinya terjadi. Sedangkan kata sajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara, yang mempunyai cabang, dahan, daun, bunga, dan buah. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Selain kata sejarah dalam bahasa Arab, ada kata-kata yang artinya hampir sama, yaitu kata silsilah yang pada umumnya menunjuk pada keluarga. Misalnya, prasasti Kedu menceritakan silsilah raja-raja Mataram kuno atau Hindu. Kata kisah dalam bahasa Arab menunjuk pada masa lampau yang merupakan cerita tentang kejadian yang benar-benar terjadi, misalnya kisah Nabi Nuh dan perahunya. Dalam bahasa yang lain, misalnya bahasa Belanda, yaitu Geschiedenis dari kata Geschieden yang berarti terjadi. Dalam bahasa Jerman, yaitu Geschichte dari kata Geschehen yang berarti terjadi. Dalam bahasa Inggris, yaitu history, berasal dari bahasa Yunani historia, yang berarti apa yang diketahui karena penyelidikan atau mengandung arti belajar dengan cara bertanya. Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani, kata historia berarti penelaahan secara sistematis mengenai seperangkat gejala alam tanpa mempersoalkan susunan kronologisnya. Ada 4 definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan. Pendapat pertama yaitu menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkualitas pada masyarakat dengan segala aspeknya serta proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sampai sekarang, yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang serta segala arah cita-cita masa depan. Pendapat kedua, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan cerita bertarik segala sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda lain. Pendapat ketiga, James Bond, sejarah adalah semua peristiwa masa lampau atau sejarah sebagai kenyataan. Sejarah dapat membantu para siswa untuk mengetahui perilaku manusia pada masa lampau, masa kini, masa yang akan datang, agar tujuan-tujuan baru pendidikan sejarah. Pendapat keempat, menurut Kunto Wijoyo, sejarah dapat diartikan dalam 2 macam, yaitu secara negatif dan secara positif. Sejarah dalam arti negatif. Yang pertama, sejarah itu bukan mitos. Sama-sama menceritakan masa lampau sejarah, berbeda dengan mitos. Mitos menceritakan masa lampau dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian yang tidak masuk akal di masa sekarang. Kedua, sejarah itu bukan filsafat. Filsafat itu abstrak, yang berarti itu pikiran, dan spekulatif berarti gambaran angan-angan. Dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum. Jika filsafat berbicara tentang manusia, maka manusia itu adalah manusia pada umumnya. Manusia yang hanya ada pada gambaran pemikiran. Sedangkan sejarah berbicara tentang manusia,
maka yang akan dibicarakan adalah orang tertentu yang mempunyai tempat, waktu, serta terlibat dalam kejadian. Ketiga, sejarah bukan ilmu alam. Sejarah sering dimasukkan dalam ilmu-ilmu manusia, yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu sosial dan ilmu kemanusiaan. Ilmu alam bertujuan untuk menemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau bersifat nomotesis, berarti mendirikan. Sedangkan sejarah berusaha menuliskan hal-hal yang bersifat khas atau ideografis. Sejarah dalam arti positif. Pertama, sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah membicarakan manusia tetapi bukan cerita tentang masa lampau manusia secara keseluruhan. Manusia yang menjadi fosil menjadi kajian antropologi ragawi. Benda-benda peninggalan sejarah menjadi kajian arkeologi. Sejarah akan meneliti peristiwa-peristiwa sesudah tahun 1500. Meskipun demikian, manusia masa kini menjadi kajian bersama beberapa ilmu sosial sesuai dengan minat utamanya seperti sosiologi, ilmu politik, dan antropologi. Kedua, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk berkembang dan perubahan masyarakat. Ketiga, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terencana. Sejarah adalah sejarah tertentu, partikular. Selanjutnya, sejarah adalah ilmu yang unik yang mengenai satu-satunya. Oleh karena itu, sejarah menulis peristiwa yang terkait dengan tempat dan waktu yang hanya terjadi sekali. Guna sejarah. Menurut Konto Wijoyo, sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Guna intrinsik terdiri atas 3. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Keterbukaan itu diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa sejarah menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan istilah-istilah teknis. Yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal tulisan mengandalkan mitos, dan bangsa yang sudah mengenal tulisan biasanya mengandalkan sejarah. Paling tidak ada dua sikap setelah orang mengetahui masa lampaunya, yaitu melestarikan masa depan karena menganggap masa lampau itu penuh makna, atau orang itu menolak. Yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Misalnya, di Amerika Serikat ada dua aliran yang sama-sama menggunakan sejarah untuk menyatakan pendapat, yaitu konsensus dan konflik. Disebut konsensus karena mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus dan para sejarawan selalu bersikap konformistis. Sebaliknya, disebut konflik karena menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan menganjurkan supaya orang bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. Misalnya, perang saudara di Amerika adalah persekongkolan antara kaum industrialis dan dengan kaum politis. Sedangkan guna ekstrinsik terdiri atas 3. Yang pertama, pendidikan moral. Kedua, sejarah sebagai pendidikan perubahan. Ketiga, atau yang terakhir, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Lanjut, tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Ada 2. Yang pertama, para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupan,
dan mengikuti perkembangan dari masa yang paling tua hingga masa kini. Kedua, tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Lanjut, perubahan sosial budaya. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dua macam perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua unsur kebudayaan, misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain, termasuk perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Sedangkan menurut Taylor, mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan dari manusia sebagai warga masyarakat. Perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan dari semua unsur kebudayaan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya dibagi menjadi dua. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi dua, bertambah dan berkurangnya penduduk dan penemuan-penemuan baru. Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesadaran masyarakat akan kekurangnya kebudayaan. 2. Adanya kualitas para ahli dari suatu kebudayaan. 3. Adanya perangsang bagi kegiatan-kegiatan penciptaan dalam masyarakat. 4. Pengaruh unsur-unsur budaya luar yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang terakhir, adanya lembaga atau organisasi sosial yang mendorong ke arah penemuan baru tersebut. Sedangkan faktor eksternal, yang pertama lingkungan fisik, yaitu adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, dan lain-lain memungkinkan masyarakat pindah dari daerah asal ke daerah pemukiman baru. Yang kedua, peperangan. Peperangan yang terjadi antara satu masyarakat atau negara dengan masyarakat lain yang menimbulkan berbagai dampak, sepertinya dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan. Ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya interaksi langsung antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain akan menyebabkan saling pengaruh. Selain itu, pengaruh budaya dapat berlangsung pula melalui komunikasi satu arah, yaitu komunikasi masyarakat dengan media massa. Interaksi budaya tidak menjamin timbulnya pengaruh satu budaya terhadap budaya lainnya. Suatu masyarakat dapat saja menolak atau menyeleksinya terlebih dahulu, baru kemudian menyerap unsur-unsur budaya yang sesuai. Pembahasan yang terakhir, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Pertama, masyarakat merasa ragu atau curiga terhadap suatu hal yang baru yang dianggap sebagai suatu hal yang bersifat negatif. Adanya pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu sambil mempelajari untuk kemudian menerima atau menolak. 2. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. Yang terakhir, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai memelihara suatu hal yang lama membuat inovasi terhalang. Misalnya, masih adanya sikap priayi dan sikap
feodalisme menghalangi seseorang untuk berorientasi pada prestasi individu. Itulah tadi pemaparan materi saya yang berjudul Konsep Waktu, Perubahan, dan Kebudayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.